Stop. Sadarkah Anda bahwa satu komentar nyinyir yang baru saja Anda ketik bisa bikin rezeki seret 40 hari ke depan? Wah, itu langsung kena mental ya dengarnya. Tapi emang bener banget sih. Iya kan? Maksudnya kita tuh sering mikir, cuma iseng bales komen gitu. Atau ya ikut-ikutan gosip dikit di medsos. Kelihatannya sepele banget kan awalnya. Nah, penelusuran kita kali ini tuh nemuin korelasi yang nyata. Dan jujur aja agak ngeri. Ngeri gimana tuh maksudnya? Ya, antara apa yang diketik jari Anda hari ini sama mampetnya aliran rezeki dan hilangnya ketenangan hidup besok. Kita ambil ini dari kajian Baznas, terus ada ulasan dari LBM Moody sama surau.co. Oke, jadi sumbernya valid ya. Dan ini bukan cuma sekedar ancaman kosong buat nakut-nakutin. Benar. Kalau kita bedah dari sumber-sumber itu, ada mekanisme psikologis dan sosial yang, sangat logis lah di baliknya. Gimana tuh mekanismenya? Jadi kita nggak cuma bicara soal lisan fisik lagi. Di era digital ini, jejak digital itu ibaratnya ya lisan kita sendiri. Lisan yang bermutasi jadi jempol ya? Tepat sekali. Dan itu punya konsekuensi langsung loh ke kualitas hidup kita. Nah, ini yang bikin saya mikir keras semalam. Dulu kan ada peringatan klasik tuh, lisan bisa bawa kita ke kehancuran. Ya, peringatannya udah jelas dari dulu. Tapi sekarang coba bayangin, kolom komentar tuh kayak buku catatan amal instan. Dan langsung tayang live ke seluruh dunia kan? Benar banget. Terus terang godaannya berat. Kalau udah setengah jalan ngetik balasan pedes, rasanya jari ini, nolak banget buat pencet tombol backspace. Ya, ujung-ujungnya tetap kepencet send juga kan? Presis, itu dia. Nah, ulasan dari LBM Udik itu nyorotin jebakan impulsif modern ini dengan tajam. Di tradisi klasik, ngomong baik atau milih diam itu kan barometer keimanan. Oke, masuk akal. Tapi di era sekarang, mereka ngingetin kalau dosa jari itu efeknya bisa jauh lebih fatal. Kenapa bisa lebih fatal? Ya karena sifatnya terdokumentasi. Bisa di-screenshot, disebarin berkali-kali. Pas Anda ngetik sesuatu yang nggak bawa maslahat, Anda tuh pada dasarnya lagi nanam ranjau sosial. Oh, wow. Ranjau sosial. Betul. Satu ketikan emosi aja bisa ngerusak reputasi. Terus rasa percaya orang ke Anda juga pelan-pelan hilang. Dan ujung-ujungnya malah nutup pintu koneksi sama jalan rezeki kita sendiri ya. Tepat sekali. Oke, soal reputasi hancur karena salah ketik saya paham banget. Tapi tunggu dulu nih, saya harus nantang ide ini. Boleh, gimana tuh? Kalau dibilang dosa kayak gibah online atau nipu itu ngehambat rezeki, kok kenyataannya agak beda ya? Beda gimana maksudnya? Kita kan sering banget lihat oknum yang sengaja bikin sensasi murahan atau nyebar fitnah, malah makin viral. Iya benar. Rumahnya makin gede, terus endorsement jalan terus. Kalau maksiat bikin rezeki mampet, coba jelasin dong gimana kerjanya di dunia nyata. Nah, ini poin kritisnya. Artikel dari Baznas sama surau.co itu spesifik banget ngebedain dua hal. Dua hal apa tuh? Antara harta yang nambah sama keberkahan. Kita pakai analogi smartphone aja deh, biar gampang. Oke, gimana tuh analoginya? Keberkahan itu ibarat OS atau sistem operasinya. Anda bisa punya HP paling mahal, hardware paling canggih. Nah, itu hartanya, atau popularitas hasil sensasi tadi. Oh, oke. Terus? Tapi karena uang atau atensi itu didapat dari cara merugikan orang, OS-nya itu penuh sama malware atau virus. Paham saya. Jadi hardware-nya kelihatan mewah dari luar, tapi pas dipakai buka aplikasi malah crash terus. Tepat, bikin stres penggunanya sendiri kan. Uang mereka mungkin banyak, tapi malware tadi ngerusak sistem internal mereka. Maksudnya ngerusak mental gitu ya? Iya, kebohongan dan fitnah itu bikin paranoia. Mereka hilang kepercayaan sosial yang otentik. Hatinya gelisah terus. Takut kedoknya kebongkar ya? Atau di sekelilingnya cuma ada orang palsu yang deket pas lagi jaya aja? Nah, itu dia. Jadi, rezeki yang berupa ketentraman hati, kesehatan fisik, sama keluarga harmonis, itu yang pertama kali dicabut habis-habisan. Masuk akal banget. Uang sebanyak apapun jadi ndak ada nilainya kalau tiap hari hidup was-was. Bener, sistemnya udah korup dari awal. Terus gimana dong cara kita nyiasiatin ini? Arus informasi kan kenceng banget. Jujur aja, ngelihat orang sok tahu di internet tuh bikin gatel pengen balas. Iya sih, ada rasa FOMO ya kalau nggak ikut komen. Kalau kita diam aja, lihat kebodohan merajalela, bukannya itu keliru juga. Kapan sih kita harus nahan jari dan kapan wajib ngetik? Aturan mainnya elegan banget sebenarnya. Anda wajib matiin layar dan diam kalau lagi emosi.
Oh, jadi pas lagi marah jangan ngetik sama sekali. Betul. Atau pas Anda nggak punya fakta yang utuh. Ikut nimbrung pas marah tuh cuma nyebarin malware yang kita bahas tadi. Nah, terus kapan dong kita justru dituntut buat bersuara? Pas tujuannya buat mencegah kezaliman. Atau buat ngelurusin info yang bahaya buat orang banyak. Tentunya harus pakai data dan hikmah ya. Jadi kuncinya murni di niat sama validitas ya? Persis. Terus ada satu lagi nih yang paling penting. Apa tuh? Kalau belakangan ini Anda ngerasa urusan kerjaan atau keuangan lagi macet, bisa jadi itu tumpukan dari dosa lisan atau ketikan impulsif di masa lalu. Waduh. Terus solusinya gimana kalau udah terlanjur? Solusi praktisnya ya factory reset, banyak-banyak istighfar, dan mulai bersedekah. Ah, jadi sedekah itu bertindak kayak antivirus ya? Buat ngebersihin sistem kita dari residu kotoran lisan tadi. Bener banget. Kesimpulannya nih, kemampuan ngendaliin jari bukan cuma soal moralitas dangkal, tapi strategi investasi jangka panjang ya, buat ngelindungin aset paling berharga, ketenangan pikiran. Iya, rezeki Anda itu sebenarnya udah dijamin dan punya jalurnya sendiri. Jangan sampai jari kita sendiri yang bangun tembok penghalangnya. Sempurna. Nah, sekarang sebagai penutup, coba deh Anda renungkan ini. Silakan. Chat gibah yang Anda tulis seminggu terakhir tepat di hadapan orang yang paling Anda hormati, Wah, pasti malu banget itu. kan? Coba pikirin, seberapa banyak rezeki, reputasi, dan ketenangan yang sadar nggak sadar lagi Anda hancurin sendiri hari ini? Silakan Anda renungkan.